Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi bertatap muka lewat daring. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kita langsung saja. Materi Al-Quran hadis pada pertemuan kali ini adalah hadis tentang silaturahim, ya. Apa sih silaturahim itu? Nah, ini yang pertama yang harus kalian ketahui. Seperti gambar yang ada di layar HP kalian ini, coba kalian bisa melihat ada seorang anak yang sedang sungkem, ya, sama ibunya itu ya. Ini adalah salah satu wujud dari silaturahim. Artinya apa? Kalau kita kupas satu persatu, silaturahim itu ada dua kata, ya. Ada yang pertama silah, yang kedua rahim. Okay. Silah itu artinya menyambung, sementara rahim itu artinya kasih sayang. Berarti menyambung kasih sayang. Seperti itu kalau secara bahasa. Ingat-ingat, silah menyambung, rahim kasih sayang. Seperti itu. Coba pernah nggak sih kalian diajak ayah ataupun ibu ke rumah saudara yang jauh, naik kendaraan ataupun yang dekat, berjalan kaki, kemudian atau tetangga kalian yang datang ke rumah kalian, ataupun pernah nggak kalian telepon sama tetangga yang mungkin di luar Jawa dan lain sebagainya, tanya kabar dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud silaturahim. Jadi kalau dulu silaturahim itu ada hubungannya dengan berkunjung, gitu. Berkunjung itu artinya harus datang ke sana, ketemu seperti itu, atau sananya saudara kita yang datang ke rumah kita seperti itu. Tapi semakin ke sini, semakin teknologi semakin canggih, kadang tidak perlu bertemu juga, karena dengan lewat telepon atau seluler itu kita sudah bisa berbicara, menanyakan kabar dengan saudara kita yang jauh di sana. Itu juga termasuk silaturahim. Seperti itu anak-anak. Jadi sudah paham ya, silaturahim itu intinya adalah menyambung persaudaraan. Jangan sampai saudara kita yang kita tidak pernah bertemu itu belas reneng kabar. Namanya kita nanti takutnya endingnya akan memutus silaturahim kita kepada saudara kita. Oke, kita langsung saja masuk ke hadisnya. Ya, seperti ini. Jelas ya anak-anak, ini akan saya bacakan. Kalian tirukan di rumah ya. Kalian tirukan dan kalian simak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ya, ini langsung saya artikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul pernah bersabda. Rasul pernah menyampaikan apa yang disampaikan Rasul. Lah ini intinya ada di sini anak-anak. Man ahabba ayyuba fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Man ahabba, barang siapa yang suka. Nah, man ahabba itu barang siapa yang suka. Ayyub sapa? Yang suka apa? Yang suka ingin diluaskan. Ya, ini maksudnya ayyab suta itu barang siapa yang suka atau yang ingin diluaskan fi rizkihi, rizkinya. Sapa wonge sing pengen jembarke rizkine atau rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan asari itu ya, dan yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil, maka sambunglah rahimah, dengan kasih sayang, maka bersilaturahimlah. Ini menyambung silaturahim dengan siapa? Dengan semua orang, ya, khususnya kepada kerabat kita, anggota keluarga kita, kemudian umumnya kepada semua manusia yang
beragama Islam, maksudnya umat muslim ya, kita menyambung silaturahim. Bahkan dengan non muslim pun kita juga harus menjaga hubungan kita baik, tapi hanya sekedar sebagai sesama manusia. Mudah ini ya, hanya sedikit. Man ahabba, barang siapa yang suka atau yang ingin Ayo sopo rizkihi, yang ingin apa? Ingin diluaskan rizkinya, ingin dijembarke rezekine, wa sa'alahu fi asari, dan yang ingin dipanjangkan umurnya, maka jawabannya hanya satu, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim dengan keluarga kalian. Seperti itu. Muttafaqun alaih, telah disepakati oleh para perawi hadis. Terkait dengan waktunya itu kapan toh Pak Guru kita silaturahim? Waktunya adalah kapan saja ya, tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri. Aku tak ronone sok pas bodoh, tidak harus seperti itu, karena silaturahim itu tidak tanpa batas waktu. Kalau dalam film Ikatan Cinta itu ya, itu tanpa batas waktu. Sekarang terkait dengan adab ya, tata kerama bersilaturahim. Jadi bersilaturahim itu ada adabnya, ada tata keramanya ya. Tidak boleh kok tadi Pak Guru mengatakan waktunya boleh kapan saja, misalkan Pak Guru seperti itu ya tadi. Tidak harus hari Lebaran. Pandang dikasih penjelasan seperti itu langsung tekone bengi-bengi. Jam 12 bengi mertamu, teko nang nggone tonggone atau di rumah saudaranya pas waktu tengah malam seperti itu. Itu iya boleh, tapi itu tata keramanya kurang, adabnya kurang. Kalau bertamu itu ya pagi hari, siang hari, sore hari, waktu-waktu dalam aktivitas yang tidak mengganggu istirahat. Coba diniatkan lillah, diniatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Kemudian yang ketiga adabnya ya kalau bisa, tapi ini juga nggak apa-apa sih kalau bisa ketika kita berkunjung maka kita raketang sidik, paling tidak kita bawa buah atau bawa oleh-oleh agar yang kita datangi tidak hanya senang dengan kedatangan kita, tapi juga mendapatkan rezeki lantaran dari kedatangan kita, lantarannya ya. Kemudian terkait dengan keutamaan silaturahim. Jadi silaturahim itu apa sih hikmahnya, seperti itu ya. Silaturahim itu hikmahnya diantaranya adalah merupakan tandanya iman yang pertama ya. Jadi kalau kita senang silaturahim berarti itu adalah indikasi bahwa kita beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu ya seperti yang ada di hadis yang kita baca tadi, maka dengan silaturahim kita akan diluaskan rezeki kita dan akan diperpanjang umur kita. Tentang silaturahim sekarang gimana kita kalau tentang qati'ir rahim atau qat'ir rahim itu adalah memutus hubungan silaturahim, memutus silaturahim. Ancaman orang yang memutus silaturahim dari Allah itu adalah yang pertama jelas sebaliknya. Kalau kalian suka bersilaturahim maka diluaskan rezekinya. Kalau kalian memutus silaturahim maka rezekinya akan dipersempit. Ini diluaske gandeng wis ora tahu srawung karo tanggane karo saudarane akan disempitkan. Kemudian diperpendek umurnya. Pokoknya sebaliknya orang yang silaturahim tadi. Kemudian yang paling parah adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah bimin dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutus silaturahim. Karena saya, Pak Guru dan kalian semuanya, harapannya adalah dengan mempelajari hadis ini kita bisa mengaplikasikan hadis ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa semakin mempererat hubungan kita sing maune jarang tulan ning gone punakane sekarang. Ayolah kita main ke rumah teman, ke rumah saudara, saling menyapa, kemudian menanyakan kabarnya seperti itu. Paling enggak ya kalau sekarang kan masa pandemi seperti ini ya kalau nggak bisa datang ya lewat HP. Oke. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk pembelajaran kali ini intinya kalian semua paham dulu
paham dari arti dan kandungan isi hadis silaturahim yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Kemudian setelah paham kalian hafalkan. Untuk pertemuan ke depan kita akan melakukan penilaian harian ya. Jadi dipelajari, dihafalkan, nanti Pak Guru akan memberikan soal di pertemuan ke depan. Siap? Are you ready? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.